Definisi HKI, hak milik intellectual property right, adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud. Hak tersebut lahir dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai dan dapat dilindungi oleh hukum. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual agar tidak digunakan, ditiru, diperbanyak atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa seizin pemilik hak tersebut. Dengan adanya HKI, pencipta atau pemilik karya memperoleh pengakuan serta manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Selanjutnya ada contoh HKI. Yang pertama ada paten. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas suatu penemuan invensi di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, teknologi mesin, alat kesehatan, atau inovasi teknologi lainnya. Yang kedua, ada merek. Tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa milik pihak lain. Contohnya, ada logo, nama produk, atau simbol perusahaan, seperti Indomie, Toyota, dan Google. Yang ketiga, ada desain industri. Hak yang diberikan atas kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, atau gabungannya yang memberikan kesan estetis pada suatu produk. Contohnya desain botol minuman, desain kemasan produk, atau bentuk unik suatu barang. Yang keempat, ada hak cipta. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan muncul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Contohnya, buku, lagu, film, atau fotografi. Yang kelima, ada rahasia dagang. Informasi di bidang bisnis atau teknologi yang memiliki nilai ekonomi karena tidak diketahui oleh umum dan dijaga kerahasiaannya. Contohnya, ada resep makanan, formula minuman, strategi pemasaran, atau metode produksi perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian yang paling krusial dalam HKI ini sendiri. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar, negara kita ini memberikan perlindungan yang sangat serius terhadap hasil karya intelektual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, seperti pada untuk hak cipta. Nah, hak cipta ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan untuk hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan untuk merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, begitu juga dengan desain industri, rahasia dagang hingga perlindungan varietas tanaman yang semuanya ini diatur dalam undang-undang yang telah berdiri sejak tahun 2000-an. Nah, tujuan dari adanya ini semua ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pelaku usaha atas karya mereka, dan yang paling penting itu sendiri adalah mendorong lahirnya investasi serta kreativitas yang sehat dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya pada slide ini, nah dari sekian banyak jenis HKI tadi, mari kita bedah dari salah satu yang paling sering kita temui sehari-hari dalam bisnis, yaitu merek. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek itu bukan cuma sekedar nama, kan? Melainkan merek adalah tanda visual yang bisa berupa gambar, nama, huruf, angka, atau kombinasi warna yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan. Nah, teman-teman bisa lihat dalam contoh slide ini ada logo Google, Toyota, dan maskapai Garuda Indonesia. Ketika kita melihat logo-logo tersebut, kita bisa langsung tahu dari produk apa dan kualitasnya seperti apa, bukan? Nah, itulah yang disebut dengan daya pembeda. Oleh karena itu, fungsi merek dalam bisnis ini sangatlah vital dan atau bisa dibilang sangat penting. Nah, yang pertama sebagai identitas dari produk atau jasa kita sendiri, dan kedua ini untuk membedakan produk kita secara langsung dari pihak kompetitor. Nah, yang ketiga itu adalah untuk membangun reputasi serta citra dari perusahaan di mata konsumen. Nah, jadi kesimpulannya ini sendiri, merek adalah bukan hanya sekedar hiasan atau pelengkap kemasan. Merek adalah bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan aset berharga yang wajib dilindungi oleh setiap perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam dengan NIM 64221070. Di sini ada di slide 7 ada jenis-jenis merek. Pembagian jenis merek bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Baik barang maupun jasa dapat memiliki identitas yang membedakannya dari pesaing sehingga lebih mudah dikenali oleh konsumen. Lalu berdasarkan UU nomor 15 tahun 2001, merek dibedakan menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama ada merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan barang sejenis milik pihak lain. Contohnya seperti Indomie, Aqua, dan Toyota. Lalu yang kedua ada merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan jasa sejenis milik pihak lain. Contohnya seperti Gojek, Traveloka, dan JNE. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada merek kolektif, yaitu merek yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum yang memiliki karakteristik barang atau jasa yang sama. Contoh yaitu digunakan oleh kelompok usaha, koperasi, atau asosiasi tertentu. Selanjutnya kita lanjut ke slide nomor 8. Di sini berisi merek yang dapat dan tidak dapat didaftarkan. Yang pertama, merek yang dapat didaftarkan, yaitu suatu merek yang dapat didaftarkan apabila memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Bentuk merek yang dapat didaftarkan antara lain, di sini yang pertama ada gambar, kedua ada nama, ketiga ada kata atau frasa, keempat ada huruf, kelima ada angka, keenam ada susunan warna, ketujuh ada bentuk 3 dimensi, kedelapan ada suara, kesembilan ada hologram, lalu yang ke-10 yang terakhir ada kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Lalu berikutnya ada merek yang tidak dapat didaftarkan, yaitu yang pertama didaftarkan dengan niat atau itikat yang buruk, yang kedua bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, atau ketertiban umum. Lalu yang ketiga tidak memiliki daya pembeda, keempat sudah menjadi milik umum, kelima yang terakhir hanya menjelaskan barang atau jasa yang diperdagangkan. Tidak semua merek dapat memperoleh perlindungan hukum. Merek harus memiliki ciri khas yang membedakannya dari merek lain, dan tidak boleh meniru atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta melindungi hak pemilik merek yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hikmawati dengan NIM 64221069. Selanjutnya di sini ada hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, sehingga inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Karakteristik paten yang pertama yaitu diberikan untuk penemuan di bidang teknologi. Kedua, bersifat eksklusif atau hak khusus bagi inventor. Yang ketiga, memiliki perlindungan hukum. Dan yang terakhir, berlaku selama 20 tahun. Contoh paten, yang pertama teknologi mesin kendaraan, kedua inovasi alat kesehatan, ketiga teknologi elektronik, dan yang terakhir sistem atau perangkat teknologi baru. Paten diberikan sebagai bentuk penghargaan atas inovasi dan penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya paten, inventor memperoleh hak untuk menggunakan hasil temuannya dan mencegah pihak lain memanfaatkannya tanpa izin. Selanjutnya, syarat memperoleh paten. Yang pertama, baru atau novelty. Invensi belum pernah dipublikasikan atau diungkapkan kepada publik sebelumnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, mengandung langkah inventif atau inventive step. Invensi memiliki unsur pembaruan dan tidak mudah ditemukan atau dipikirkan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang yang sama. Dan yang terakhir, dapat diterapkan secara industri atau industrial applicability, yaitu invensi dapat diproduksi atau digunakan secara berulang dengan hasil yang konsisten dan bermanfaat. Selanjutnya, hak cipta. Hak cipta merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya yang dihasilkan. Dari kemampuan intelektualnya, hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menentukan siapa
siapa yang dapat menggunakan, memperbanyak, atau memanfaatkan ciptaannya. Dengan adanya hak cipta, karya intelektual memperoleh perlindungan dari tindakan pembajakan, penggadaan, atau penggunaan tanpa izin. Menurut UU 28 tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas pengguna ciptaannya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada karakteristik hak cipta. 1. Memberikan hak khusus kepada pencipta, melindungi hak hasil karya intelektual, dapat dialihkan kepada pihak lain, mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya di sini ada ciptaan yang dilindungi, buku dan karya tulis, lagu atau musik, film, fotografi, program komputer, karya seni rupa. Selanjutnya di sini ada lingkungan HKI di Indonesia. 1. Hak cipta dan hak-hak terkait UU 28 2014. 2. Paten. 3. Merek. 4. Desain industri. 5. Desain tata letak sirkuit terpadu. 6. Rahasia dagang. 7. Indikasi geografis. 8. Varietas tanaman baru.